Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. balik lagi di podcast nih. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas tentang bagaimana cara menyeimbangkan waktu antara organisasi dan perkuliahan. Nah, narasumber kita kali ini ada mantan Dirut Kokesma Untirta tahun 2019-2020, yaitu Dadan Mustafa. Hai Bang Dada, Halo, salam apa, kenal. apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat dong ya? Alhamdulillah keluarga sehat di rumah semua. Aman kan dari COVID? Udah ada yang Aman, kena insya belum? Allah aman. Aman, Insya Allah, alhamdulillah. semoga terjaga kita semua dari Ya, banyak COVID. alhamdulillah. Nah, jadi gini Bang, podcast Kokesma kali ini kita kan mau bahas tentang bagaimana cara menyeimbangkan antara organisasi dan perkuliahan, ya kan? Hmm. Kayak ada kan ya nih mahasiswa yang aktif banget di organisasi, tapi kuliahnya ngulang terus tuh. Bahkan ada yang Hmm. semester harusnya udah lulus dari kampus, tapi ternyata masih belum lulus-lulus juga kan. Malah cheat Hmm. organisasi gitu. Nah, dan sebaliknya ada yang kuliahnya rajin tapi organisasinya nggak terlalu aktif gitu. Nah, Iya, iya, sekarang iya. pandangan Bang Dadan gimana sih kira-kira cara buat ngatur waktu antara organisasi dan perkuliahan ini? Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Dede Mustafa. Eh, Terima kasih kepada Kokes Montirta yang telah mengundang saya sebagai narasumber dengan tema cara menyeimbangkan antara organisasi dan perkuliahan. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyeimbangkan organisasi dan perkuliahan, kita harus tahu mengenal lebih dulu karakter diri kita gitu. Karakter diri kita. Bahwasanya apa sih yang kita mau dapetin di kuliah nanti gitu, ataupun saat kuliah nanti gitu. Apakah kita hanya ingin main-main, ataukah kita ingin fokus ke kuliah, atau fokus koordinasi, atau kita bisa membuat balance antara organisasi maupun perkuliahan. Seperti itu. Nah, dari pengalaman yang saya alami, untuk menyeimbangkan organisasi itu, kita lebih apa ya, istilahnya itu kayak, kita harus tahu dulu nih, diri kita itu tipe orang yang kayak apa. Ada yang introvert, extrovert, maupun ambivert gitu. Artinya dia memiliki multitasking. Yang ambivert itu bisa menyesuaikan diri dia gitu. Nah, pas waktu saya masuk Untirta gitu kan, di tahun 2017 saya masuk Untirta semester 1, itu saya memiliki tiga organisasi di Untirta, lingkungan kampus Untirta. Dan itu alhamdulillah bisa handle antara organisasi, perkuliahan maupun pertemanan juga. Mungkin gitu untuk pengenalannya. Oh iya, jadi bisa ngatur waktunya gitu ya. Hmm. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bang Dadan jawab. Di sini apa alasan Bang Dadan ikut organisasi tersebut gitu? Ada nggak sih alasannya? Kan ikut Oh, 3 nih tadi ya. benar. Alasannya ya, kalau ditanya alasan, pasti setiap orang memiliki tujuan dan alasan tersendiri gitu masing-masing. Nah, kalau untuk saya sendiri gitu kan, karena pas awal masuk kuliah itu ya emang sih terbawa arus dari teman gitu kan, terbawa arus dari teman yang dimana teman ngikut A, saya ikut A, teman ikut B, saya Iya, ikut B gitu kan. Ya awalnya memang mengikuti arus teman gitu kan, iya tapi ikut secara ikutan. tidak sadar gitu kan, secara tidak sadar malah saya yang diajak teman, malah saya yang bertahan di organisasi tersebut gitu, dibanding teman-teman yang mengajak saya gitu. Iya. Awalnya seperti itu. Nah, untuk tujuan sendiri, karena emang pas di SMK itu nggak punya organisasi gitu kan, belum pernah ikut organisasi, jadi kayak
penasaran aja gitu, gimana sih organisasi di dunia kampus kayak gitu sih paling. Iya. Terus eh, apa sih namanya? Kayak lebih penting kuliah apa organisasi sih menurut Bang Dadan? Kalau dibilang penting, dua-duanya itu penting gitu kan. Kenapa? Karena Penting. karena kalau misalkan kita hanya kuliah aja, di dunia kerja itu saingannya bukan orang-orang yang di kantoran aja, tetapi di dunia lapangan kerja itu kita juga harus bisa terjun gitu kan. Selain dari kita kuliah mengasah teori, kita juga harus mengasah skill kita gitu. Entah itu public speaking ataupun bersosialisasi, yaitu salah satunya didapat di organisasi. Pengalaman saya bercerita sedikit dari SMK, saya itu termasuk orang yang pendiam gitu kan, termasuk orang yang pendiam, bisa dibilang introvert. Nah, setelah saya masuk perkuliahan, entah kenapa gitu kan, itu bisa berubah 180 derajat karena saya mengikuti organisasi gitu kan. Di awal saya masuk eh, jurusan gitu kan, saya kebetulan jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan angkatan 2017, saya diamanahkan sebagai ketua pelaksana penerimaan mahasiswa baru di jurusan waktu itu. Yang saya nggak tahu kenapa tuh kok bisa kepilih gitu kan, padahal untuk dari background saya tuh saya nggak bisa gitu kan berbicara dengan orang banyak, bersosialisasi dengan orang, tapi kok bisa gitu kepilih. Dan saat itu kayak bingung sih, gimana sih caranya untuk menghadapi hal tersebut kayak gitu. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih kayak pengalaman ketika waktu kuliah dan organisasi bentrok nih. Ada nggak Bang Dadan? Terus kayak apa yang diprioritaskan gitu? Kuliahnya atau organisasinya? Oh ya. Kan ada yang bolos MK tuh kalau nggak salah Ya lembaga benar, organisasi. ya benar bang. Jadi kalau misalkan kalau misalkan bentrok gitu ya, kalau dari Iya. saya pribadi sih, karena saya lebih mementingkan kuliah, jadi saya lebih memilih kuliah gitu kan, lebih memilih kuliah. Ketika organisasi saya bentrok, saya lebih mementingkan kuliah. Artinya saya di organisasi itu tidak apa ya istilahnya tidak langsung buang tanggung jawab gitu. Saya coba berkoordinasi dengan eh, teman-teman saya yang ada di organisasi untuk menghandle ataupun meminta tolong gitu kan ketika saya memiliki job desk untuk nge-backup gitu istilahnya nge-backup kayak gitu sih paling. Di organisasi itu ya. Bener. Iya. Terus menurut Bang Dadan kayak apakah ikut organisasi itu menjadi kewajiban buat mahasiswa? Terus kayak kenapa gitu? Kita harus Oh, ikut organisasi gitu. ya karena kalau misalnya mau dibilang kewajiban atau enggak itu tergantung dari pribadi dari masing-masing individu gitu kan. Kalau saya Diri sendiri sendiri, ya. kalau dari saya sendiri, saya bilang sih itu bukan kewajiban ya, tapi kayak keharusan gitu. Kewajiban kalau ditinggalin dosa gitu. Tapi kalau keharusan ada nilai plus nanti yang akan didapatin gitu kan ketika kalian masuk organisasi. Salah satunya itu adalah network ataupun link channel istilahnya gitu. Nah, jadi selama saya berorganisasi, alhamdulillah teman-teman saya itu nggak cuma hanya di Untirta, sekitar Serang ataupun Banten, tidak hanya di Jakarta, tapi ada di kota-kota besar seperti Yogyakarta, maupun ada di Jember, maupun di Surabaya. Itu saya memiliki teman kuliah gitu. Artinya Oh, ini pentingnya dari kita mengikuti organisasi kayak gitu. karena organisasi kita bisa kenal orang-orang baru ya. Iya, benar banget. Benar banget. Terus pandangan Bang Dadan terhadap mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa yang aktif organisasi itu gimana? Kalau Kuliah untuk pulang gitu. kalau untuk yang kupu-kupu ya gimana Iya. ya? Kalau untuk yang kuliah pulang ya disarankan untuk coba mengikuti satu organisasi yang apa ya, yang bisa mengasah bakat ataupun minat dari individu tersebut gitu kan. Artinya dicoba aja dulu mengikuti suatu organisasi gitu kan. Lebih apa ya istilahnya kayak
pasti kan setiap orang itu kan punya keinginan, punya minat, punya bakat gitu. Coba mengikuti organisasi, dengan mengikuti organisasi, semoga bisa mengasah minat dan bakat dari individu-individu tersebut kayak gitu kan. Nah untuk Ya, yang kayak ikut-ikut organisasi, ya. benar. Nah untuk yang organisasi tersebut, kayak kan ini kan dua ya, pertanyaan dua ya. Gimana yang kupu-kupu sama yang organisasi terus ya? Iya, yang aktif organisasi. Nah untuk yang aktif organisasi, lebih di manage waktunya aja gitu kan, lebih di manage waktunya. Artinya sebenarnya kan teman-teman kuliah itu tujuannya untuk belajar gitu kan, untuk belajar di bangku kuliah gitu kan. Artinya Iya. tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman ikut organisasi, tapi kembali lagi tujuan awal dari teman-teman kuliah itu pasti kan untuk belajar gitu kan. Jangan sampai mengesampingkan dari pelajaran atau mata kuliah itu sendiri gitu. Iya. Ikut-ikutan ya, nanti juga pasti betah. Mm. Korban nih, korban. Iya. Terus tips menyeimbangkan waktu antara kuliah dan organisasi, kira-kira gimana nih tipsnya? Ada gak sih tips dari Bang Dadan gitu? Cara menyeimbangkan waktu. Kalau untuk tips menyeimbangkan waktu ya, menyeimbangkan waktu itu Antara lebih kuliah dan kayak organisasi. lebih kayak dari diri kita sendiri sih, kayak skala prioritas gitu. Skala prioritas artinya ini kayak bahasa kasarnya lo harus tahu gitu. Lo harus tahu prioritas lo apa gitu kan. Lo harus tahu gimana apa yang lo mau tuju gitu kan di kuliah gitu. Jangan sampai lo nggak bisa kayak punya prioritas gitu. Artinya lo kesana ngikut, kesini ngikut, Kayak tapi nggak ada kewajiban tujuan lu hidup. kayak nggak ada tujuan, tapi kewajiban lu sebagai mahasiswa, sebagai apa ya, sebagai tenaga, sebagai pendidik, sebagai ini apa sih, mahasiswa tuh kayak dikesampingan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi intinya kalau buat teman-teman gitu kan yang udah sih bingung mau ikut organisasi tapi takut terganggu kuliah, buat aja skala prioritas gitu. Artinya prioritas teman-teman adalah kuliah gitu kan. Ya bilang aja nanti ketika emang pengen masuk organisasi, eh, kan biasanya ada tes kayak istilahnya gimana kalau misalnya bentrok gitu kan. Ya bilang aja, terus Iya. terang aja kalau emang teman-teman ingin memprioritaskan kuliah teman-teman, ya bilang aja bahwasanya saya ingin belajar di organisasi ini, tapi ketika misalnya bentrok, saya akan lebih memilih ke kuliah saya gitu kan, dengan alasan ataupun penjabarannya nanti teman-teman bisa jelasin gitu kenapa teman-teman memilih lebih kayak ketika bentrok lebih memilih perkuliahan kayak gitu paling sih. Ya. Ya udah sih. Terus pesan Bang Dadan nih buat teman-teman yang lagi berjuang untuk bisa berprestasi di kuliahnya, tapi juga aktif di organisasi, gimana? Oke Pesan-pesan oke Bang oke. Dadan. Ya, jadi kalau dari mengenal prestasi kuliah maupun organisasi, alhamdulillah kebetulan saya walaupun ibaratnya ngikut teman, tapi alhamdulillah teman-teman saya adalah teman-teman yang circle positif gitu. Artinya saya Positif. mengikuti circle-nya Iya. positif gitu. Jadi saya mengikuti teman-teman saya yang emang mereka mengajaknya ke hal-hal baik gitu kan. Salah satu contohnya adalah saya itu pernah diajak ikut lomba LKTI gitu kan. Ikut lomba LKTI, alhamdulillah lolos final gitu kan, lolos final. Saya berangkat waktu itu ke Surabaya. Waktu itu sama teman saya, sama Randi waktu itu. Nah, dari situ kan sebenarnya saya tuh kurang apa ya, kurang bakat dalam dunia karya tulis ilmiah gitu kan. Tapi karena emang teman saya yang mengajak gitu kan, ya mungkin emang dari apa ya, kedekatan gitu kan. Nah alhamdulillahnya saya jadi ke bawah gitu kan. Jadi secara nggak langsung saya mengikuti perlombaan itu dan bisa ke Surabaya gitu tanpa harus membayar ongkos pribadi gitu. Karena kan ada apa ya, program dari fakultas yang emang tingkat prestasi kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah dibiayain sama fakultas gitu. Oh iya. Mm-hmm. Terus juga pernah juga waktu itu pernah ke Jember. Waktu itu pernah ke Jember, Universitas Negeri Jember. Itu sama, saya diajak sama temen
untuk ikut lomba KPI dan alhamdulillah lolos final, berangkat ke Universitas Jember gitu ya, walaupun istilahnya apa ya, finalis gitu kan, saya terpilih dan kelompok teman-teman saya sebagai finalis, itu adalah prestasi yang bisa dibanggakan juga gitu, karena kan nggak semua orang berkesempatan gitu untuk bisa berangkat ataupun bisa memenangkan suatu apa ya, perlombaan dan berangkat ke tempat tujuan gitu sih paling. Ya, tanpa keluar ongkos. Nah, itu gratis. Iya, gratis karena prestasi. Benar itu. Ya, udah sekian kali ya, karena udah banyak. Jadi dari apa yang disampaikan Bang Dadan, kita tahu ya teman-teman, kalau kuliah itu tetap menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Jangan sampai gara-gara organisasi kuliah kita terbengkalai, gitu kan. Tapi di lain sisi mengikuti organisasi juga banyak manfaatnya ya Bang Dadan ya. Banyak banget. Kayak mengasah soft skill kita dan banyak punya relasi baru kayak Bang Dadan tadi ya. Dari Jogja, dari mana-mana ya. Jadi kalau mau nyari kerja ke sana, udah ada teman di sini nih, kayak gitu. Tinggal kontak. Iya. Ya udah, mungkin sampai sini aja kayaknya podcastnya ya. Mau diudahin aja atau mau lanjut? Kayaknya udah. Makasih buat Bang Dadan udah mau jadi narasumber kita ya. Iya, sama-sama. Ya udah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Bang Dadan. Iya. Makasih. Iya. Udah.